Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua. Hari ini masuk semua ya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, baik. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi baru. Sebelum Bapak sampaikan materi baru, Bapak ingin bertanya materi yang kemarin kita membahas tentang apa? Apakah ada yang masih ingat materi kita yang kemarin? Ayo, tentang apa? Ada yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan. Oh iya, kamu silahkan. Apa? Andi? Iya, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang teks negosiasi ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar sama-sama tentang materi baru, yaitu mengenai teks biografi. Apa itu sih teks biografi? Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi teks biografi kali ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Kemudian yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi peristiwa dalam biografi tokoh. Kemudian yang kedua, menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Dan mendata pokok-pokok isi biografi dan ciri kebahasaan dalam teks biografi. Kemudian menulis teks biografi tokoh dengan memperhatikan isi dan ciri kebahasaan. Kemudian memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi teks biografi yang ditulis teman. Tujuan pembelajaran dalam materi kali ini ada 5 ya, anak-anak. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. 2 kompetensi dasar yang sudah Bapak sebutkan tadi. Untuk 2 kompetensi dasar yang selanjutnya mungkin akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, langsung saja membahas materi teks biografi ya anak-anak. Coba semuanya dibuka bukunya halaman 37 di bab 7 ya, teks biografi. Semuanya ayo dibuka dulu ya. Nah, di halaman 37 yang pertama, menelaah teks biografi. Biografi berisi riwayat hidup seseorang, biasanya seorang tokoh yang terkenal. Dalam buku biografi ini berisi pandangan hidup, perjuangan, keberhasilan atau prestasi, dan kesulitan yang dihadapi sang tokoh. Buku biografi ini biasanya ditulis orang lain, sedangkan yang ditulis sendiri oleh sang tokoh disebut autobiografi. Teks biografi termasuk ke dalam teks narasi.
Oleh karena itu, struktur teks biografi juga sama dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen dan hikayat, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Kemudian, apa sih itu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi? Oke, yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, kejadian penting atau important event, record of event, yaitu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu reorientasi. Reorientasi merupakan berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Sudah paham semua ya? Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, Bapak lanjut ya. Kemudian hal yang juga menarik untuk dipelajari adalah berbagai pola penyajiannya. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya. Kemudian sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Kemudian ini ada, itu dilihat yang bawah ada aktivitas mandiri 8. Anda juga bisa mencoba menganalisis pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi penggunaan bahasanya. Itu terdapat aktivitas mandiri 8. Bacalah teks berikut dengan saksama. Itu judulnya Biografi Robert Baden-Powell, pendiri Gerakan Kepanduan. Itu bacaannya cukup panjang ya, anak-anak. Sampai halaman 39. Oke, yang selanjutnya silahkan kalian baca dulu teks biografi Robert Baden-Powell itu, pendiri Gerakan Kepanduan. Kalian baca dan dipahami siapa itu Robert Baden-Powell, pendiri Gerakan Kepanduan. Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup atau kurang atau lebih? Cukup ya, 5 menit. Oke, baik. Silahkan dibaca dulu ya, anak-anak semuanya. Nanti yang poin B itu kan ada pertanyaan, nanti kita bahas sama-sama. Sekarang silahkan dibaca dulu, semuanya membaca ya. Sudah selesai anak-anak membacanya? Oh belum? Ya udah, dilanjut dulu ya.
Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya semuanya. Baik, kita langsung ke pertanyaan di poin B itu ya. Kita bahas sama-sama. Nomor 1 dibaca. Andi silahkan baca nomor 1 dan dijawab. Siapa tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Siapa? Oh ya, betul. Yang dibahas tokohnya Robert Baden-Powell ya, anak-anak. Oke, lanjut nomor 2. Dibaca dan dijawab oleh Dewi, silahkan. Permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Oh iya, betul. Betul ya anak-anak, jawabannya Dewi. Lanjut nomor 3. Silahkan. Nomor 3 silahkan Bapak tunjuk ya. Arifin silahkan dibaca dan dijawab nomor 3. Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Iya, betul. Betul ya teman-teman, jawabannya Arifin. Ada yang mau menambahin jawabannya Arifin? Sudah benar ya? Oke, baik. Kemudian selanjut nomor 4. Dibaca dan dijawab oleh Wahyu, silakan. Hal apakah yang menarik dari tokoh tersebut ya? Ya, baik, betul. Betul ya teman-teman, jawabannya Wahyu. Hal yang menarik dari tokoh ya. Jadi tokoh Robert Baden-Powell itu pernah menjadi panglima tertinggi di Inggris dan menjadi gerakan pramuka ya, memajukan gerakan pramuka bukan hanya di Indonesia saja tapi di pramuka dunia menjadi berkembang karena jasa beliau. Oke, lanjut nomor 5. Dibaca dan dijawab oleh Agung, silakan. Silakan Agung. Oke, baik. Betul ya teman-teman semua. Anak-anak, jawabannya Agung. Apakah ada yang ingin menambahi atau tidak setuju dengan jawaban Agung? Betul ya semuanya. Setuju ya berarti dengan jawabannya Agung. Hal apakah yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Ya, tokoh Robert Baden-Powell ini memang jasanya banyak sekali ya. Jadi dia seseorang yang tokoh yang menginspirasi, yang penuh semangat, yang penuh ambisi. Karir ketentaraannya juga sangat apa ya, sangat bisa kita teladani, menjadi motivasi bagi kita semua ya, sampai bisa memajukan dunia kepramukaan di tingkat dunia internasional, bukan hanya di Indonesia. Jadi banyak sekali nih yang dapat kita teladani dari tokoh Robert Baden-Powell ini. Jadi kita harus mencontoh ini dari Robert Baden-Powell ini. Oke, begitu ya anak-anak. Kemudian lanjut ke, sekarang Bapak akan jelaskan itu di halaman 40. Dibuka semuanya anak-anak. Pada poin B, mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Biografi pada hakikatnya berisi tentang riwayat hidup seorang dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Fungsi dan manfaat dari buku biografi yaitu bahwa Anda dapat lebih mengenal tokoh beserta latar belakangnya, sehingga dapat menambah wawasan Anda tentang tokoh. Di samping itu, Anda dapat mengambil hal-hal menarik dari tokoh tersebut. Misalnya,
keteladanan, ketertiban, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Untuk dapat mengungkapkan hal-hal yang menarik dari tokoh, ada baiknya bila Anda mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengetahui nama lengkap tokoh. Kemudian yang kedua, mencari tanggal lahir, umur, dan alamat. Kemudian yang ketiga, pendidikan misal TK sampai perguruan tinggi. Kemudian pengalaman kerja misal menjadi guru, tukang sayur, pegawai negeri, dan lainnya. Kemudian menuliskan tanggal wafatnya jika sudah meninggal ya, tapi kalau belum meninggal ya jangan. Kemudian keterangan yang lain. Baik anak-anak semuanya, dilihat aktivitas mandiri 9. Di situ ada teks biografi lagi. Bacalah dengan seksama teks biografi berikut. Avandi Kusuma. Silakan dibaca dulu ya anak-anak. Bapak beri waktu untuk membaca teks biografi Avandi Kusuma 5 menit seperti tadi. Kalian baca dulu dan pahami teks biografi tersebut. Nanti ada di poin B itu di halaman 42 ada soal mengidentifikasi karakter dan juga menganalisis. Nanti kita bahas sama-sama. Yang identifikasi saja, yang mengidentifikasi karakter unggul tokoh saja yang nanti kita bahas sama-sama. Nanti yang materi selanjutnya mungkin kita bahas minggu depan atau hari selanjutnya atau pertemuan berikutnya ya. Apa? Ya, kenapa Wahyu? Oh, waktunya sudah tinggal 5 menit. Udah mau jam istirahat ya ini? Oh baik, oke. Ya sudah, itu dibaca dulu nanti di rumah ya. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang teks biografi Avandi Kusuma. Jadi dibaca di rumah ya teksnya. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Begitu ya anak-anak semua. Baik, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian sampai di sini. Untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak akhiri semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.